Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas pertemuan ke-6, yaitu Business to Consumer atau B2C. B2C adalah proses bisnis di mana penjual atau produsen berhadapan langsung dengan pembelinya, atau biasa kita sering melihat retail, retailer. Sifat dari bisnis tersebut adalah terbuka, bebas, dimanfaatkan oleh siapapun. Cara mengaksesnya melalui website yang disediakan oleh penjual. B2C tidak perlu membutuhkan akuntabilitas yang baik dan hubungan yang formal dengan pelanggan. Jadi biasa-biasa saja. Tidak harus dengan perhitungan yang rumit. Kemudian definisi B2C berdasarkan para pakar bisa dilihat di sini dari Munir Fuadi adalah transaksi retail dengan pembeli individual. Kemudian ada juga menurut Onoe Purbo, mekanisme toko online atau electronic shopping mall itu transaksi antara e-merchant dengan customer. Jadi B2C bisa disebut juga sebagai kegiatan e-bisnis dalam pelayanan secara langsung kepada konsumen melalui barang atau jasa. Retailer tadi yang retail. Kemudian B2C cocok untuk para pengusaha kecil karena satu, menyingkirkan perantara, jadi tidak harus melalui perantara yang besar, menghemat biaya, dan juga memberi kemudahan. Secara teori, keuntungan akan lebih mudah diraih melalui model B2C ini. Biayanya proporsional dengan pertumbuhan bisnis. Pertumbuhan bisnis juga akan lebih besar daripada biaya yang harus dikeluarkan. Kebutuhan akan modal kerja yang lebih rendah dibandingkan dengan kasus bisnis konvensional, sehingga harga pun bisa ditekan menjadi lebih murah. Makanya jangan heran kalau misalkan di retail, entah itu di marketplace atau di website, kok bisa lebih murah daripada kita beli di offline misalnya, karena memang banyak modal kerja yang bisa lebih dihemat dengan adanya B2C tadi. Kemudian ini dilewatkan karakteristik B2C. Yang pertama adalah terbuka untuk umum, bisa disebarkan oleh umum, jadi tidak hanya untuk kalangan khusus. Service yang diberikan juga umum, ya, siapa saja bisa mendapatkan itu. Kemudian service yang diberikan juga atau pelayanan yang diberikan juga berdasarkan permohonan. Kemudian pendekatan client service sering digunakan di mana diambil asumsi konsumen, yaitu klien, menggunakan sistem yang minimal berbasis web, dan kemudian processingnya diletakkan di sisi server. Transaksinya sederhana, tidak terlalu sering terjadi, dan nilai transaksinya relatif kecil. Jadi paling beberapa rupiah saja misalnya. Strategi dalam B2C pada e-commerce, sasarannya yang harus dicapai adalah kebanyakan produksi dan jasa menjadi tersedia untuk pengiriman digital, bisa dikirim secara digital. Kemudian konsumen mengatasi keengganannya berbelanja menggunakan web. Bagaimana kecepatan komunikasi yang tinggi telah membuat pengiriman produk digital lebih mudah. Kemudian juga sasarannya adalah ketakutan terhadap pencurian informasi telah digantikan dengan kepercayaan besar bahwa informasi rahasia akan dijaga dengan aman. Kemudian perkembangannya, di awal website itu hanya dibangun sebagai penarik perhatian saja, sebagai formalitas saja, dimana di sana nanti akan diarahkan ke toko offline-nya. Karena di sana di internet belum ada yang menyediakan layanan untuk bertransaksi bagi konsumen. Baru tahun 1984 itu ada diciptakan sistem transaksi perbankan secara online, tapi juga belum berhasil. Dan tahun 2000 baru diperkenalkan satu situs belanja pertama, yaitu Amazon.com. Kemudian baru setelah itu bermunculan situs-situs belanja yang lainnya. Tahun 2001 diperkirakan sekitar 75 juta pengguna internet berpartisipasi dalam transaksi di toko online. Kemudian menurut laporan eMarketer juga ada 2000 sampai pada tahun 2000 antara 53 hingga 238 miliar dolar itu meningkat pesat pada tahun 2004 menjadi 428 hingga 2134 miliar dolar. Ini adalah transaksi yang terjadi di internet. Kemudian produk-produk yang menghasilkan volume penjualan besar biasanya di retail ini adalah merek-merek terkenal, barang-barang terdigitasi seperti e-book, harganya terjangkau, barang-barang yang cukup sering dicari dalam keseharian,
dan juga barang yang tidak dapat ditemukan dengan mudah di toko-toko tradisional. Ini biasanya yang paling laris di B2C. Nah, aktivitasnya ada promosi, ordering, delivery, kemudian after sales service. Pertama adalah promosi. Biasanya perusahaan rata-rata untuk iklan di internet sampai sebesar 8%, bisa berupa banner, button, media banner, atau flash dan aplikasi lainnya. Kalau sekarang lebih banyak di video ya. Kemudian keuntungan dari promosi yang pertama ini adalah interaksi, user memegang kendali. Biasanya kita bisa memilih mau menutup iklan atau tidak itu. Kemudian lebih fokus, basisnya komunitas, user bisa langsung memberikan komentar. Kerugiannya masih kalah efektif dengan banner besar di koran misalnya. User yang tidak bisa dikendalikan karena dia yang menentukan nih, bisa ditutup atau bisa dia baca, misalkan bisa di skip tadi. Dan yang kedua ordering, menyediakan di sini sistem situs itu menyediakan layanan lengkap mulai dari akses ke database produk, deskripsinya, kemudian sampai dengan pemesanan, sampai dengan pengiriman. Prinsip dari orderingnya adalah 3C, content oriented, contohnya situs-situs universitas, commerce oriented, itu situs-situs e-commerce, community oriented, itu misalkan forum-forum. Delivery di sini pengiriman dibagi dua jenis. Pengiriman bisa melalui internet, contohnya jika digital ya, kemudian pengiriman juga bisa secara fisik. Dan yang terakhir after sale service, di sini bisa melalui email, internet, messenger, bulletin, ataupun forum ya, menggunakan berbagai teknologi terbaru. Di sini juga ada data mining yang digunakan. Nah, tapi biasanya berdasarkan survei 90% pelanggan lebih menyukai pelayanan berbasis telepon karena bisa tanya-tanya langsung, mungkin ya langsung jelas gitu, tidak harus diulang atau tidak harus mempelajari kembali. Nah, bisnis proses di B2C itu dikenal dengan 2W. 1H yaitu who, segmentasi pasarnya siapa, what, itu produk apa yang ditawarkan, how, ini adalah bagaimana cara kerjanya. Contohnya ebay.com, siapapun ya, segmentasi pasarnya adalah siapapun, produknya produk apapun, how-nya adalah pertukaran barang dengan cara lelang. Nilai bisnisnya bernilai efisiensi, kelebihannya harga yang lebih murah dan juga pilihan yang beragam. Nah, tantangan utama dalam B2C yang pertama adalah membutuhkan operating system dan aplikasi khusus, membangun privasi dan kepercayaan konsumen, menciptakan ketergantungan dan loyalitas. Kemudian ada juga kelengkapan dan keragaman dan ketersediaan barang ataupun jasanya. Nah, di dalam pelayanan B2C yang pertama di sini pelayanannya adalah contoh produk yang dijual beserta informasi-informasinya, foto, kemudian mungkin video ya, deskripsinya, lakukan transaksi penjualan barang, di situ juga ada transaksi pembayaran, kemudian pemilihan kurir untuk pengiriman barang, ada juga membuat berita terbaru tentang produk-produk yang dijual, menginformasikan lokasi penjualan dan juga pelayanan after sales-nya mungkin, dan juga memberikan servis secara lengkap. Kemudian klasifikasi dari B2C sendiri ada auction, ada online store, online service, dan other service. Yang pertama adalah auction store atau biasa kita sebut dengan lelang. Ini sebagai tempat untuk memberikan pelayanan dalam bidang perdagangan untuk pengiklan produk perusahaan dan cara pembayarannya. Bisa kita ketahui menggunakan layanan kita dapat memaksimalkan keuntungan yang ingin kita capai karena penawaran yang sangat banyak dari berbagai negara. Auction ya, jadi eBay ini basicnya adalah auction atau lelang. Kemudian online store, ini biasanya tempat untuk menjual pembeli secara digital dengan memilih memesan barang lewat internet tanpa harus bertatap muka. Contohnya marketplace. Ada online service, ini adalah tempat untuk meminta informasi dan service lain dari perusahaan dengan cepat dan mudah, atau bisa juga melakukan proses jual beli. Contoh ada jasa tiket perjalanan, ya, service dan lain-lainnya. Contoh airasia.com, Bizmegaplex, tiket.com ataupun yang lainnya. Yang other service ini adalah menyediakan fasilitas untuk penjualan produk dan jasa di luar klasifikasi yang sudah diberikan sebelumnya. Contohnya media sosial ya, atau forum diskusi seperti kaskus.com ataupun facebook.com. Nah, di sini ada keuntungan-keuntungan bisnis to consumer dibagi menjadi dua, yaitu bagi perusahaan dan juga bagi customer-nya. Apa saja untuk perusahaan bisa kita lihat di sini. Keuntungan bisnis untuk konsumen.
keuntungan bisnis untuk konsumen, keuntungan bisnis to consumer bagi perusahaan. Yang pertama, bisa mempromosikan produk secara luas, bisa melayani transaksi selama 24 jam tanpa terganggu waktu libur, tutup toko, ataupun yang lainnya, bisa langsung berinteraksi dengan customer tanpa perantara, bisa meminimalkan biaya yang dikeluarkan. Sedangkan untuk konsumen, bisa melakukan pembelanjaan dengan mudah, memiliki banyak pilihan, dan juga waktu untuk menentukan yang disukai. Nah, kelemahannya produk yang kita order tidak bisa kita lihat secara langsung dan juga tidak bisa kita teliti secara langsung. Produk yang dilihat di website terkadang tidak sesuai seperti aslinya. Nah, tadi untuk e-business B2C.